Enggak. Ketemu lagi bareng Beben Benson di segmen Ngubas. Ngubas itu artinya ngumpul bareng seniman. Ini episode pertama, Nino. Jadi bintang tamu yang ke-1 ya. Bintang tamu pertama. Sesuai dengan judulnya, Ngubas, ngumpul bareng seniman. Jadi kali ini tuh Beben Benson lagi barengan sama 2 seniman yang pastinya keren banget. Produktif ya. Panutan, Masya Allah. asal Bandung. Buat kalian yang nggak tahu mereka bisa cari tahu di Instagramnya @rizkycino ya, bener ya? Iya betul. Rizky Cino, di sana banyak postingan foto-foto gambarannya dia. Dijamin cewek-cewek nih yang lihat langsung terpesona. Ya, no. Jadi baru lihat gambarnya aja udah wow gitu. Di samping saya sebelah lagi ada Mas Putut Pramudiko. Ya, tepat sekali. Instagramnya @getirindu. Masya Allah. Dia juga banyak posting gambaran-gambaran itu ya, komik-komik lucu tuh. Pokoknya buat kalian yang nggak kenal mereka, mulai sekarang mesti kenal. Ya, sesuai dengan judulnya, siapa? Ngubas, ngumpul bareng seniman. Beben Benson tuh bakalan ngobrolin seputar kesenian sama mereka berdua. Jadi seperti apa sih seni rupa menurut Rizky Cino dan Getirindu? Jadi pertama kayaknya kenalin dulu deh profil Cino itu seperti apa biar teman-teman pada tahu. Profil. Sebenarnya aku bukan asal dari Bandung ya, aku dari Cimahi, cuma lahir di Bandung dulu. Cimahi sekarang udah beda ya sama Bandung ya? Ya udah bisa. Dulu masih perbatasan di Paledang, maju terus udah habis Cimahinya. Gak apa-apa lah. Nah, zodiak. Nanti ada nggak apa-apa. Zodiak saya Leo. Mikes. Makanan kesukaan. Itu zaman kecil dulu ya, biodata, pakai binder. Binder, duh, keingatan ke Anak sekarang belum tentu ngalamin ya. Iya, sekarang mah. Tukang binder juga masih ada anak-anak kuliah kan? Sekarang Tinder. Oh, Tinder. Iya. Iya. Ya terus gimana, no? Ya aku seperguruan sama Mas Pram, cuman dia lebih dulu kan angkatan lawas 89 itu ya. Kelihatan lah dari tampang gitu aja. Ya, 89 masih asti. Masih zaman asti. Aku masuk 2 tahun setelah Mas Putut ke sana. Dan di situ ya aku senang menggambar. Oh. Ya, senang gambar-gambar di situ dan ya terjun di 2013. Oh, 2 tahun jauh ya dari 2009. Kalau sekarang lu lagi sibuk apa tuh, Cino? Cino ya karena COVID kan ya di banyak lockdown sama apa itu teh PSBB. BPJS. PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Bukan penyuka pria suka bapak-bapak, bukan. Ada lagi Takut kan salah artinya. PSOP yang itu. Sampai Jadi ya aku di rumah ya paling gitu ya sibuk ngerem gitu. Tidur palingnya produktif, gambar juga sih. Tapi gambar masih lanjut. Iya lagi nyiapin tadinya buat tahun ini sih, cuma kan masih gini ntar lah. Ketertarikan nih sama dunia seni rupa gambar itu dari kapan tuh, no? Ketertarikan sih sebenarnya dari kecil juga tertarik, cuman Iya ya. nggak bisa Oh. nggak bisa gambar. Tapi rasa ketertarikan udah muncul. Soalnya saya tertariknya sama wanita. Oh iya sama, apalagi saya Pak. Masuk jurusan keperawatan kan susah. Susah ya. Jadi ya udah masuk seni rupa aja. Terus nggak ada matematikanya. Oh iya benar. Nggak kayak jurusan lainnya ada matematika, ada IPA. IPA ada nggak sih? Enggak ya? Tergantung jurusan. Nah di situ aku kuliah, baru di situ makin seneng. Dulu aku seneng nulis sebenarnya, aku seneng nulis. Nah, akhirnya dilampiasin lah ke gambar. Cara-cara ya? Jadi disatu padukan jadi sebuah ya karya yang mungkin kata orang menye-menye gitu kan, patah hati. Oh enggak, tapi kalau kata aku ya, no, justru ini karakter Cino nih seperti ini gitu. Nggak menye-menye. Ya ada ya beberapa orang. Iya benar ya kan. Sih, Tiap orang kan punya penilaian masing-masing ya. Cuman aku ngemasnya secara ceria aja. Iya benar.
Kalau Mas Putut nih gimana nih profilnya gitu? Profil sebenarnya aku anak pertama dari pasangan ayah Rohman dan ibu Haryanti. Punya Instagram nggak tuh ayah dan ibu? Oh enggak, Oh, bapak enggak. ibuku nggak main media sosial. Jadi buat temen-temen yang kepo susah juga ya, Ya, kalau nyari di nggak sosmed perlu. bapaknya yang mana nih? Gitu. Ya nggak perlu, karena beliau saat ini ada di Ngawi, Jawa Timur. Karena kita tuh perantau dari Jawa Timur ke Bandung sebenarnya. Kenapa aku suka menggambar? Sebenarnya dari kecil. Dari kecil ketika taman kanak-kanak, TK. tembok TK, senang nonton film Dragon Ball di pagi hari. Itu membuat suasana perasaan tuh apa? Lebih semangat gitu. Bukan bersemangat, bisa ame-ame tangguh gitu. Oh, merasa Cowok banget gitu. Ya, benar. Nontonnya Dragon Ball, perkelahian gitu. Dan di gitu jelak aku waktu TK tuh ya, banyak memberontak gitu. Jadi Pengennya Membangga berubah super gitu. saya gitu. Ya, disitulah aku suka menggambar gitu. Karena ya terima kasih banyak untuk Dragon Ball gitu. Membuat aku jadi pria yang suka menggambar karena saya mencontoh dari film cikal tersebut. bakalnya dari situ ya. Iya, cikal bakalnya situ mencontoh awalnya ya mencontoh. Tokoh-tokoh Iya, Dragon Ball karakter gambar. Goku, Vegeta, jadi Gohan, budak-budak tuh. semua itu influence terbesar aku pada saat itu. Gitu. Udah gitu ketika selesai setelah dari besar lahir di Ngawi hingga TK kelas 1 SD ke Bandung. Hijrah, pindah. Hijrah. Satu keluarga. Oh tidak, bapak dan ibu sebenarnya udah di Bandung, hanya saja aku di Ngawi. Ngawi sama Bude, dititipin Bude. Akhirnya nyusul ke Bandung. Muncul ke Bandung, dijemput dan tinggal di Bandung hingga saat ini gitu. Hingga memutuskan ngambil minat jurus seni rupa di Padepokan Silat 212. Iya. Di situ ternyata ISBI ya, ISBI kalau sekarang ya. iya, kalau saat ini ISBI. Kalau dulu kan ada ASTI. Kalau dulu ada STSI, STSI. ASTI, Kokar dan lain-lain gitu. Ibis. Iya, Iblis. ISBI hotel, Pak. Oh, Ya, ya, terus. Itu sebenarnya di situ ternyata aku pikir gambar tuh hanya hal yang disukai dituangkan di media kertas sebatas coret-coret. Ternyata beda setelah masuk kuliah, pendalaman gambar menggambar lebih dalam tentang sejarah, pengetahuan cahaya, Ya, gestur, lebih dalam lagi. lebih dalam ternyata ada ilmunya tuh. Nggak sembarang gambar. Disitulah kita mulai sangat mendalami perihal seni rupa, baik Ya. teori maupun praktek. Seperti itu, Be. Berarti dulu tuh pindah ke Bandung SD ya? Aku SD, SD. SD. SMP, SMA di Bandung tetap Bandung. Dulu SMA di mana, Mas? SMA di Cijerah, Oh, SMA. SMA dengan enggak SMK, Oh, STM. SMK ya dengan Oh, ya, minat STM. mesin otomotif. Oh, mainan mesin. Main mesin tiap hari ngelas, ya mata, Yeah. mata sekolahnya ngelas gambar teknik, tapi tetap berbau-bau mesin gitu, listrik, ya. Biasanya kan STM isinya cowok semua ya. Ya itu sering terjadi gitu, hal sedikit palak memalak, nggak dikasih berantem, jadi 3 tahun tuh hidupku penuh kekerasan di STM gitu. Tawuran ikut. Tawuran Biasanya- saya lebih milih nongkrong aja di warung gitu. Ambil minum gitu. Ya, Potongan anak STM. Sama susah. Goceng. STM gitu. Dulu masih murah, Murah, ya, benar. Nggak ada Dulu. cukai. Sehari aja 7.000 aku ngambil. Patungan berapa? Dulu STM aku PSOP, gepeng. Murah Murah. Donald tuh ya. Iya. Sekarang botolnya banyak dipakai Bensin. eceran. Dulu berarti hijrah ke Bandung tuh kendalanya gimana, Mas? Bahasa gimana tuh? Bahasa sebenarnya kesulitan. Kesulitan. Dalam bahasa keseharian Sunda dan Jawa itu kesulitan. Maka dari itu aku di SD seorang murid yang istimewa untuk gurunya. Kenapa tuh? Kenapa seperti itu di antara murid-murid lain? Bahasa Indonesia belajar atau enggak bahasa Sunda kesehariannya. Sedangkan aku sendiri nggak bisa bahasa Sunda. Jawa dulu Jadi ya. saya menggunakan bahasa Jawa waktu itu. Berapa hingga kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 aku masih baru bisa bahasa Indonesia yang baik bicara itu. Karena di sana
Jawa keseharian sama bude Jawa. Zaman SD ya, dulu masih zamannya catur bulan ya Mas ya. Iya. Anak sekarang nggak bakalan tahu apa itu catur bulan. Dulu aku THB. ngalamin catur bulan 1, 2, 3 ya. Terus THB aja. THB. Nggak ada UAS. Berarti SPP juga 3 kali dulu ya beliau. Karena dulu sekolah kan nggak gratis, dulu bayar. Beda sama sekarang. SR dulu. Sekolah rakyat. Berarti ketertarikan pada kesenian tuh emang dari kecil ya? Dari kecil, sejak kecil sudah senang menggambar dan senang nonton film kartun. Nah, Sebenarnya. oh ada telepon nih, handphonenya Ipang dari Ajeng, dari Lovely-nya. Gak apa. Sejauh ini nih, Yeah. selama Mas Putut berkesenian, karya apa nih yang udah dibuat nih? Selama di seni rupa Hmm. dan aku sangat suka seni rupa, aku lebih condong di angka tema asmara gitu, baik jatuh cinta maupun patah hati. Di situ dikemas melalui mural, Aha. poster, komik, ilustrasi, dan terkadang juga bermusik gitu, musik dengan tema-tema asmara gitu di dalamnya. Seperti itu. Mas Seni Ruben. jalanan itu juga kan Iya. garap ya? Iya. Yo, jadi gini teman-teman, kalau kalian sering merhatiin di penjuru kota Bandung, bahkan nggak cuma Bandung, Jogja juga ya, Solo, kota-kota lain, di mana ada tembok kosong, pasti di situ kalian nemu yang begini. Buat kamu, ini dia pelakunya ya. Nah, banyak. Aku kan kemarin bikin Instastory nih, aku Iya, cerita iya, sama iya. teman-teman Instagram, aku mau collab sama kalian berdua. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyain. Banyak banget yang nanya, buat kamu yang dimaksud tuh siapa gitu? Apakah kesemsem cewek atau gimana? Kalau boleh berbohong sebenarnya, Ah, boleh berbohong. awal mulanya itu nama tersebut ketika masih jadi pendekar di Padepokan Silat. Ah, Waktu itu masih main stensil. Anjir. Stensil tuh semprot, menggunakan cat semprot. Di era-era tersebut kami dan kawan-kawan bikin stensil macam-macam gitu. Ada Ferry, ada Imam Abdul Malik, ada anak-anak lah seni rupa lainnya. Aku buat bunga mawar pada saat itu karena kan perasaanku tuh melankolis sebenarnya. Ya, Di situ aku buat stensil bunga mawar dengan 2 warna, merah dan hitam, hijaunya daun, sembari termenung gitu. Daun segar berarti ya, berarti ya? Daun, iya, daun segar sembari termenung di tembok. Wah, romantis banget nih mawar. Ya. Tapi ditujukan untuk siapa nih? Pada saat itu aku memang belum punya kekasih di Padepokan Silat, Masih jomblo. masih jomblo. Ah. Karena fokus kuliah pendidikan itu utama pada saat Ya, tahun semester awal tuh pendidikan Diprioritaskan, prioritas ya. Benar. Ngeceng nomor 2. Ngeceng nomor sekian gitu. Fokus saya pendidikan. Setelah itu sembari merenung kencang berpikir, wah ini bunga mawar romantis. Tapi ditujukan untuk siapa? Maka dari itu aku beri tulisan di bawah buat kamu dengan tanda tanya. Karena masih mempertanyakan. Oh. Buat kamu itu untuk siapa? Benar, aku tuh sempat nanya dalam hati ini kok pakai tanda tanya, berarti kan kalimat pertanyaan ya. Itu. Jawabannya. Oh. Karena masih Jadi pembuatnya sendiri juga masih bingung gitu. ya pada tahun tersebut gitu sebelum punya kekasih sih. Ya. Gitu. Sampai akhirnya ketahuan lah kamu yang dimaksud siapa gitu. Ya itu sampai di situ di kampus awalnya bunga mawar, udah gitu lambat laun aku semprot juga coklat, es krim, hal-hal menyenangkan untuk seorang wanita gitu, untuk membahagiakan melalui hal-hal remeh-temeh lah yang buat wanita luluh, tapi ditujukan untuk siapa? Masih bertanyakan buat kamu tersebut. Awalnya di sekitar Padepokan Silat, tembok-tembok situ, lalu pindah ke stiker. Kenapa milih stiker? Karena pada mulanya agar bisa dimiliki kawan ke kawan. Ya benar. Di situ Supaya semua juga bisa punya gitu. iya punya cindera mata stiker. Awalnya masih teman ke teman dulu seni rupa. Ini kasih. Lambat laun barulah keluar kampus. Setelah keluar kampus ternyata hal yang kecil-kecil masih belum memuaskan diriku nih.
lalu ada gejolak hati ingin diapresiasi lebih gitu Ya. untuk si doi gitu. Maka dari itu turunlah ke jalanan gitu. Sebagai pembuktian ya, Pembuktian rasa aku Iya. tuh sungguh-sungguh ke kau gitu. Kau harus tahu gitu. ceweknya beruntung nih dapet dia nih. Heeh. Maka dari itu aku turun ke jalan dengan gagah berani seorang diri pada malam hari. Tembok-tembok Bandung tuh aku tempeli poster. Cino juga sama kan ya? Iya. Nanti kita bahas pokoknya Iya. satu-satu dulu. Hmm. Nah, terus Dari poster-poster yang ukuran 1 meter, 2 meter. Awal mula Bandung. Pertama kali turun sebenarnya aku punya kawan-kawan berkelompok, tapi lambat laun mereka fokus kuliah. Ya biasa anak akademis kan harus kuliah seimbang dengan berkesenian. ya, benar. Kita berpisah, menentukan jalur masing-masing. Lalu aku gejolak hati masih ingin, karena ada cinta yang menggebu-gebu tidak diungkapkan secara langsung. Heeh. Maka dari itu aku turun sendiri ke jalanan di ruang publik tersebut. Dengan gagah beraninya Iya, dengan gagah berani malam-malam. malam hari dengan motor warisan bapak. Iya. Yang pertama aku ambil tuh Jalan Soekarno-Hatta. Mm-mm. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta mau nggak mau dari Jalan Buah Batu menuju Cibiru bundaran. Besok hari istirahat, besok hari juga dari Buah Batu menuju Ciberem. Hal pertama Jalan Soekarno-Hatta yang aku taklukkan. Tempelin tuh. Tempelin terlebih dahulu. Gede-gede kan kalau aku lihat tuh di Iya. halte. Halte, ya itu halte yang awal-awal halte sebenarnya, halte Bandung. Itu umurnya juga nggak pernah lama kan kalau ada petugas kebersihan. Iya, karena dia kan bekerja, Iya. maka dari itu ada yang kotor dibersihkan. Tapi Padahal tidak susah masalah. payah tuh ya nempelinnya. Nggak masalah, itu sebuah kerja keras Iya. gitu, pembuktian diri. Hmm. Jangan berkecil hati ketika petugas pembersihan atau seniman lain niban, itu jangan berkecil hati Ya, gitu, benar. karena Resiko pasti juga ya. resiko Hmm. berkarya di ruang publik seperti itu. Ya, benar. Dan jangan berkecil hati, karena tembok-tembok tuh masih banyak. Ditiban jangan apa sih, ngambek. Hmm. Masih ada tembok. Sama Masih ada halnya tembok juga panas. sama beberapa kelompok ada kan kelompok motor tuh kalau misalkan dia tulisin ya, di rolling door toko identitas kelompoknya biasanya kan suka ditimpa lagi Iya. lawannya atau ditulisin tai atau apa kan banyak ya, jadi emang itu mah resiko ya. Ya resiko di ruang publik seperti itu, pasti ada yang ngerespon, pasti ada yang merespon. Jadi nggak usah berkecil hati. Kalau Cino gimana Nino? Ini Cino juga kan sama tuh sering vandal gitu. Aku suka kamu Ya bareng tadi ya. barang komplotan ternyata. Itu malam tuh ya? Malam pasti. Hmm. Kalau siang ramai kan. Nggak kondusif lah, banyak kendaraan ya gimana. Terus kalau malam kan bisa pulangnya ke Wastisa dulu ya. Itu juga umpet-umpet kali ya. Pernah nggak punya pengalaman apa gitu lagi aksi gitu, lagi beraksi terus tangkap nih sama yang punya bangunan atau sama polisi atau apa? Pertama sih pernah ditangkap polisi. Pertama waktu sendiri, belum sama Mas Putut. Jadi ya aku yang influen masih ke dia, pastinya ke dia. Jadi cuman ya kenapa kita banyak kesamaan, mungkin Ya, cara karena- karya kita pas gitu, sama. Aku senang di situ, dia juga senang di situ. Mungkin jadi orang lain Sama dia kemana-mana sama juga emang gitu. bareng kan. Nah aku pernah dulu masang pertama dulu, aku masangnya belum Aku Suka Kamu kan masih puisi. Oh puisi gitu dia. Bikin puisi apa gitu. Buat siapa tuh? Ya nggak tahu saya juga sebenarnya tuh buat siapa, ya terbingung. Nah setelah itu datang mobil polisi kan. Nyamperin. Naik. Nah, motor aku dibawa sama polisi, terus aku suruh masuk, dibawa ke pos yang ada di apa itu tuh, Ciamplas. Ciamplas sama Ciamplas. Ciwok. Nah, Ah. ada pos kan itu, dibawa ke situ. Ternyata nggak diapa-apain. Terus kata polisi itu, udah diam di sini, banyak gangster dulu. Oh lagi. jadi diamanin doang gitu ya. Diamanin Ih, berarti aja. memang polisinya perhatian ya gitu. Masih Ya. kopi malah. Masih Terus, kopi, curhat. Kiranya ditagih ya? Lagi Kita apa? bayar. Oh, Dia enggak. oh enggak. Enggak, Baik polisinya. Pulang jam 4. Tapi ada pengalaman yang lebih menarik lagi tuh, yang pernah ditombak sama orang gila ya tuh tiap. Wah itu. Ditombak. Jadi malam-malam kita lagi masang. Mau masang baru ngelem gitu, mau ngelem. Ada orang minta tolong, lari kayak gitu. Terus lagi dikejar tuh sama Dikejar. orang gila itu. Dikejar terus ditombak pakai sapu.
Jadi ya ada aja gitu apa kendala ya saat melakukan aksinya gitu. Iya itu banyak. Sejauh ini no, udah karya apa nih yang udah dihasilin sama Cino selama Cino bergelut di bidang seni rupa gitu? Lukisan udah pasti kali ya. Iya, ya Cino bersyukur sih masuk seni rupa karena sebelumnya kan memang nggak ada tujuannya masuk situ hingga sampai saat ini ya raih cinta dan prestasi itu harus di Benar, ya. junjung tinggi mas. Raih cinta dan prestasi itu benar. Supaya direstui sama mertua ya. Kalau memang prestasinya ada gitu. Ya karena si karya-karya itu Cino bisa sampai kayak gini walaupun nggak terkenal itu dah. Belum. Tapi sebagian orang udah banyak yang tahu Cino, makanya kemarin waktu di Instagramku tuh mau kedatangan Rizky Cino sama Mas Putut. Wah anjing, cepet dong, gua mau nonton. Aku juga tahu. Makanya pengen tahu ntar Iya. viewernya berapa juta nih. Terima kasih banyak. Tapi, gimana? Ya karena Cino apa ya kebanyakan waktu mungkin ya. Bagaimana gitu? Jadi segala digarap gitu. Ya. Tapi emang Cino senang belajar kan gitu, Ya. kayak bikin musik terus dari berkesenian yang lain terus nulis juga suka gitu. Jadi kalau berkarya ya nggak berhenti gitu, apapun bisa dilakuin kalau Ya. kitanya belajar. Sekarang tuh kan lagi netep di Cina ya, kalau nggak salah benar. Iya. Jadi temen-temen Cino tuh sekarang dia di Cina, garap apa Cina? Belajar kungfu, Oh belajar kungfu. belajar Wing Chun. Sekolah apa gimana? Iya. Lanjutin. Ya lanjut S2. Lanjut S2. Alhamdulillah. Cuman lantaran karena lagi COVID ini ya balik Bandung di Ulanggan itu gimana? Enggak, kemarin kan waktu libur aku pulang dulu. Pulang ke Indonesia. Tiap libur aku pulang, ternyata pas libur kejadiannya kayak gini, jadi kita nggak bisa, yang semua yang pulang juga nggak bisa pulang lagi ke Cina untuk kuliah, jadi kuliah online. Online. Iya. Makanya kemarin waktu dengar tuh Cino lagi balik ke Indonesia, mumpung ada ajak collab, kan waktunya susah. Ya no? Beben suruh ke Cina susah. Aku nggak punya SIM, nggak punya SIM, KTP juga hilang, mau jadi urusin susah. Karena lagi COVID, kecamatannya tutup, nggak ada pelayanan bikin itu. Si buat kamu tuh, Waduh. ini nih, Masih mempertanyakan. band juga kan, aku beberapa kali nonton di acara-acara band buat kamu, personilnya mereka berdua. Ini benar band kan ya? Sebenarnya ya nama band juga Heeh. buat kamu tersebut karena saya senang musik, tapi main musik yang pandai penuh skill, kemampuan tinggi nggak bisa. Oh, Tadi maksud hati aku band-bandan tuh biar gadis-gadis itu terpesona. anjir. Ya masa-masa tersebut tuh anak band tuh karismatiknya tinggi. Di situ aku pengen memicut salah satu gadis dengan bermain musik. Namun apa daya, yang ada gadis-gadis ilpil gitu. Band-bandan gitu. Tapi kalau dia main band tuh keren, rambutnya pang, rancit. Lancip ya, bandnya aku sendiri sebenarnya. Kalau Solo, edisionalnya Cino. sama Kakak Sukma Oh, ada. Iya tahu. Itu edisional itu Kalau sebenarnya. untuk genre-nya genre apa tuh? Genrenya surrealis punk rock gitu. Surrealis, sekadar punk rock. jazz pop surrealis. Anjing, berat ya. Berat. Elektron. Ya, mesti kali-kali diundang ke apa Synchronize ya. Main tuh. Rate-nya lebih mahal ya, no? Rate harganya gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu selingan ketika kita jenuh berkarya dari ranah visual, bermain musik itu sebenarnya jadi apa ya, pengalihan gitu. Pengalihan. Ketika jenuh-jenuhnya menggambar lah, main musik band-bandan gitu. Kayaknya kalau pelukis nih kayak kalian berdua sering gak sih menjadikan seni rupa sebagai modus asmara gitu? Wah, Sketsa cewek kasihin sering tuh. sering sudah dasar. Jadi seperti ini Bebe, Gimana? di kalangan anak-anak pendekar seni rupa, hal mendasar tuh ketika jatuh terhadap seorang wanita tuh memberikan sketsa wajah. Ya. Bagaimanapun caranya, aku harus punya potret wajah dia, baik cari di media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Setelah punya, digambar dengan sepenuh hati.
sehingga hasilnya maksimal gitu. Nggak maksimal, jadi ada perbedaan. Curi foto itu udah nyolong bener ya. Iya, tapi kita respon kembali lewat karya Iya. di gambar. Jadi ada perbedaan di situ. Karya yang dikerjakan lewat tugas dengan karya cinta. Ya. Lebih mendalam cinta ternyata. Iya, mendadak bagus di situ. Iya. Dan untuk seseorang nih bagus nih pekerjaanku. Karena aku benar-benar mengerjakan tulis untuk dia agar dia jatuh cinta terhadap aku. Ya. Walaupun dia tidak suka, pada akhirnya keputusan di dia. Mm-mm. Aku kasih berikan kertas tersebut, entah sampai di rumah dirobek Wah. atau dibakar, nggak ada yang tahu kan, karena udah digenggam sama dia, udah nggak tahu jadinya seperti apa gitu. Seenggaknya ada kesan yang hebat gitu, bahwasannya aku lakukan tangguh untuk dirinya gitu. Seenggaknya aku udah pernah berjuang. Jadi lagi berkesan untuk dia. Iya, iya. Jadi udah hal yang lumrah di kalangan anak seni rupa. Dasar-dasar mendekati wanita itu sketsa wajah. Sama aja ya. Gambar Siapa apa? juga sama ya, Mas ya? Oh iya. Kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ya, si buat kamu, aku suka kamu. Pokoknya oh ini udah jamnya sahur ya? Iya. Udah sahur-sahur. Mantap nih. Jam berapa emang Jam sahur? 2.47, Oh, masih lama. Imsak di kita jam jam 4. 8. Bang, sorry dong handphone. Tuh banyak notif nih WhatsApp. Perbatasan Gaza itu. Mas nih, kalau menurut kalian ya No ya, karya seni yang bagus itu yang seperti apa sih? Yang bagus sebenarnya yang bisa jadi selesai dalam pengerjaannya, Beres gitu ya. beres selesai, dan gitu diapresiasi sama siapapun yang melihatnya. Dan gitu juga yang apresiasi juga pasti punya pemikiran yang lain, yang beda-beda gitu. Bisa jadi wah ini bagus nih untuk dilihat, atau mungkin wah ini jelek nih belum tuntas. Jadi daya apresiasi orang tuh berbeda-beda sebenarnya. Gitu, macam-macam sebenarnya yang Ya, bagus. ya. Kalau menurut Cino gimana No? Ya sama sih. Sama ya, Yang bener. bagus tuh yang beres. Yang beres, selesai. Selesai. Tapi apakah dalam karya tersebut atau lukisan nih misalkan Ya. harus memberikan pesan gitu kepada yang melihat, kepada apa audiens? Apakah seperti itu? Oh, nggak mesti, nggak Nggak mesti, nggak mesti. Jadi multi tafsir. Jadi kami menyuguhkan sebuah, contohnya ini nih, band. Buat kamu. Ya, multi tafsir kan jadinya. Aku cuma menyuguhkan 2 kosakata buat kamu, tapi orang yang melihatnya macam-macam pikirannya. Kamunya kamu siapa? Iya, dan ini teh kenapa sih orang-orang gitu. Ya. Nah, itu macam-macam. Jadi multi tafsir. Kembali lagi ke si. Biarkan publik yang apresiator. mengapresiasi. Jadi tergantung Publik tersebut. masing-masing. Ini tuh ada banyak banget nih di Instagram yang nanya, kita bahas deh ya satu-satu ya supaya mereka juga Silakan nanya dengan gitu. senang hati. Iya. Biar Yang jadi kemarin tuh pertanyaan udah banyak banget Bang. Ini di samping ada kameramen si Ipang. Instagramnya apa Bang? Mau di follow nggak Bang ya? Punya Instagram. Oh iya, oke. Lahirnya di zaman batu ya. Punyanya Friendster. Ya kemarin tuh pertanyaan ada banyak banget, cuman kan nggak bisa juga ya di sampein satu-satu karena durasi kan. Ntar YouTube-nya juga kesel ngupload lama-lama amat tuh. Jadi kemarin kita dapat nyaring nih, yang pertama ada dari @Rizkia Akbar SketchUp. Katanya gini nih, segimana rasa kalian mencintai seni? Please tanya ya Ben, hahaha. Gimana tuh? mencintai seni sebenarnya ketika dikerjakan dengan tulus gitu. Walaupun pada prosesnya tuh pelik. Kenapa pelik? Kita harus memikirkan media, bahan, dan lain-lainnya untuk proses berkarya gitu. Ini pakai modal ya? Ya, kita proses juga menggunakan modal, itu juga sebuah proses perjuangan gitu. Kalau nggak cinta, aku juga nggak akan edan-edanan gitu. Nggak ditekuni gitu. Nggak ada ditekuni hingga saat ini gitu. Kalaupun nggak ada rasa cinta dan sukanya gitu. Berjuang buat karya. Ngebela-belain menyisihkan uang hanya untuk belanja kertas, Ya, belanja cat gitu. Jadi ya sungguh-sungguh. Kalau menurut Cino gimana tuh? Segimana rasa Cino mencintai seni? Ya itu ketika tadi kata Mas Putut juga sama sih. Ketika dikerjain dengan tulus,
ya kita juga pasti cintain si dengan karya sendirinya itu dengan mencintai ya. dengan Jadi apa? memang membuatnya dengan rasa penuh cinta. jadi Ya. kayak itulah yang tadi apa, karyamu buah hatimu Wah. gitu. jaga baik-baik karyamu, baik, rawat sakit jangan mungkin. jangan disebut apalah tai kayak gimana gitu. Nah sama ini penambahan juga Ben, jadi Apa tuh? sebuah karya yang dikerjakan dengan tulus hasilnya tuh ketika diapresiasi orang tuh pesan tuh bisa nyampe secara langsung. Nembak. Memang benar ya. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses ya. Bisa. Tergantung proses kita gitu. Iya bisa Kalau kita dibilang. prosesnya asal-asalan ya hasilnya pun nggak akan maksimal mungkin ya. Iya, Iya. bisa dinyatakan seperti itu. Yang kedua ada dari @rraayyy Mizar, Ray Mizar. Awalnya gimana sih Bang? Sampai kepikiran bikin si buat kamu. Tadi udah dibahas. Oh, udah ya. dibahas tadi di awal. Jadi makanya nontonin ya Ray Awal Mizar. mulanya pengen punya kekasih Iya. pada saat itu. Ini kan udah kesampaian kan ya? Udah. Bahkan mungkin udah berapa kali ganti gitu. Udah. Cewek mana yang ngalu Masa hatinya sama mereka? Aku yang lulu ke mereka sebenarnya. Iya, aku yang ngejar-ngejar. Aku yang lulu, aku yang ngejar-ngejar. Yang ketiga ada dari @kurnia37. Katanya buat kamu tuh buat siapa? Udah dibahas juga ya. Untuk siapapun yang melihatnya. Untuk kamu Nona. Tuh, untuk kamu nona-nona, pasti nanti nih beres kalian nonton video ini. Gila pasti jadi fans nih no. Tapi Wah, lu terima ngejarnya kasih. mesti jauh ke Cina. Kalau Cina, kalau Mas Putut mah stay di. Masih Bandung. Buah Masih Batu ya? Buah Batu Hmm. masih. Jadi mereka tuh temanku nongkrong di STSI. Jadi selain aku sibuk di Soul Kitchen, jadi kalau beres dari Soul Kitchen nih tengah malam aku beres jualan, ladenin teman-teman ngopi, aku kan suka sana, ya minum sama mereka yang berpagi sambil diskusi ya. Iya, band-bandan acara musik selalu hadir. Jadi memang kita juga minum-minum tuh membuahkan hasil yang positif ya, ada obrolan ya seputar kesenian. Makanya dipikir-pikir mending dijadiin konten nih ya kan? Kita ngobrol sambil rekam, masukin YouTube, ntar dapet duit gitu, syukur-syukur. Iya, Memang amin. perut harus tetap diisi. Lanjut ya ke selanjutnya, ada @Rajib Falsya, ini rekan kita nih. Katanya Bang Rajib. pacar muter-muter di lingkungan seni gimana menurut kalian? Pacar muter-muter di lingkungan seni. Berarti PDKT-nya masih anak seni itu. Ya. Oke, itu sebenarnya nggak masalah, Bang Rajib. Karena lingkup kita tuh nggak jauh di kesenian. Ya. Maka dari itu entah kita dengan jurus, aku nih contohnya jurus seni rupa, PDKT sama jurus anak tari. Nggak masalah selama Karena anak tari itu oke ya. Karena mungkin banyak gerak gitu. Tumbuhnya keolah terus. ya itu. Wah, ya. Itu Iya. nggak masalah karena rasa mah bisa tumbuh dimanapun ketika mata memandang. Benar. Sama ibu kantin juga bisa. Asal dilengkup seni itu Ya, benar. gak masalah. Kalau dia cinta juga. Jadi cinta itu tidak memandang siapapun ya. Kalau yang udah Iya. cinta, cinta gitu. Iya. Asalkan ya harus dengan Benefit biasanya. Keuangan seberapa kencang kita bisa ngejajanin doi. Iya. Itu juga berpengaruh. karena memang Dia kencan tuh tinggi. kencang tuh pakai modal ya. Iya. Sekarang kan dulu banyak aplikasi kencan online apa Tinder, Tantan. Oke, Oke. misal kita nih Kalau- nyekil. Begitu kita aja ketemuan kencan kan perlu pakai duit ya no. Bensin. Bensin, bensin aja udah berapa? Itu tadi pertanyaan dari Bang Rajib. Ah, ah. Sekarang pertanyaannya lewat banyak durasi. Udah berapa menit sih Bang? Udah setengah jam ya? Setengah jam. Soalnya kan repot uploadnya ntar lama banget. Makin lama durasi makin lama upload. Kayaknya pertanyaan sampai situ aja deh, yang lainnya kalau mau komplain kenapa pertanyaannya nggak disampaikan, mending tanya langsung aja sama mereka berdua, bisa lewat DM Instagram ya no. Ke rumah aja, ke rumah. Oh, bisa ke rumah. Mumpung masih di Indonesia. Indonesia. Rumah emang di mana no? Di Cimahi. Cimahi, Mas Betul, Boba tuh. Boba tuh, ngekos. Nah. Jadi begitu teman-teman pembahasan Ngubas yang pertama. Ngubas itu artinya ngumpul bareng seniman ya, bukan yang lain-lain.
Jadi jangan sampai kepikiran macam-macam bahas apa nih, nyabut atau apa, nggak boleh itu, ntar ditangkap polisi aja. Sedih Baru boy. kapok, mewek. Oh. Jadi teman-teman balik lagi, pantengin YouTube saya Beben Benson, jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau misalkan nggak suka juga boleh dislike, nggak masalah lah itu. Kalau selanjutnya nih ada kalian mau nanya, ngasih pertanyaan buat Beben Benson, bisa tulis di komentar biar nanti dibahas di ngubas-ngubas selanjutnya. Selain ngubas juga ada ini Mas, aku Iya, punya iya. Basian. Apa itu Basian? Basian itu bareng musisi andalan. Oh. Nah, jadi nanti aku tuh bakalan nemuin musisi-musisi keren lah, yang hebat gitu, buat jadi bagi tips buat penonton-penonton YouTubeku gitu. Itu kayaknya sih buat kamu juga nanti bisa diundang tuh ke Basian. Ya, dengan senang hati ya. Jadi bahas tentang musik ya. Musik ntar ya pasti tidak sesuai ekspektasi pendengar. Aliran kita sebenarnya. Tadi aliran apa? Surrealis. Oh, surrealis, punk rock, elektron, hardcore, woyo-woyo. Tapi kan kalian juga pernah di konser via video call ya. Iya. Waktu di apa Visual Tech ya? Enggak. Di mana? Acara apa sih? Acara ini anak adik kelas, adik tingkat Heeh. 2018 bikin acara Graduasi? musik. Iya, Heeh. gitu. Itu kenapa tuh bisa sampai video callan gitu konsernya? Karena pada saat itu ini nggak ditutup. Pada saat itu kita terbatas sama jarak gitu. Aku di Bandung, dia di Tiongkok sedang belajar Nah, ya. kungfu ya. Apa daya udah dapat undangan Yo. band-bandan dan nggak bisa dipungkiri, aku juga pengen band-bandan nggak bisa Ingin nolak. terlibat di acara itu Iya, ya. saling tadi, ngebantu adik-adik. Maka dari itu kita band-bandan dengan video call. Dia megang gitar, aku juga megang gitar, dan kakak Suma ngedrum. Nah, Gitu. tapi itu kan biasanya kalau video call ada apa? Ada Noise, suara nggak ada telat cocok. gitu. Iya pasti. Pasti. Rumit ya. Iya, tapi itu nggak masalah, emang kita ngeband tuh nggak ada konsep cuma. Yang penting Gak semua musisi tuh bisa tuh kayaknya ya. nggak bisa. Memang bisa. personil buat kamu tuh di atas rata-rata cuy. Di atas rata. Udah- Tidak sesuai ekspektasi musik lainnya lah. jadi mereka tuh memang multi talent, selain di bidang lukis, rupa juga bisa main musik. Main apa lagi no? Main cewek. Enggak jangan. Jangan ya. Iya. Karena main cewek itu harusnya dijaga sebaik-baik mungkin. Di rantai. Di lantai hari gitu. Biar nggak ditikung orang. Nah gitu. itu. Mesti dijaga. Oke teman-teman ya gitu ya. Jangan lupa like, subscribe. Kalau lu nggak suka bisa dislike. Di-share Jangan juga. jangan di share di Facebook di mana kek. Nanti karena 1000 subscriber pertama bakalan dapat giveaway t-shirt sama topi dari Soul Kitchen gitu no. Wah, mantap. Kan Cino juga subscribe ya, barangkali kan nanti jatuh giveaway-nya ke Cino lumayan no, banyak buat salin. Kirim ke Cina aja. Kirim ke Cina. Ke Gojek, mau nggak tuh Gojek? Gak bisa. Asal tarif menyesuaikan ya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Rizky Cino. Rizky Cino ya nama YouTube-nya ya? Iya. Karena di situ banyak pembahasan seputar asmara ya. Jadi buat teman-teman pokoknya terus pantengin Beben Benson juga Rizky Cino. Tunggu video-video selanjutnya, jangan lupa loncengnya aktifin supaya kalian dapat notifikasi video baru. Oke, sekian, sampai jumpa.